Halo guys, Fadil di sini dan ini adalah Poco X3 NFC. Poco X3 NFC ini chipset yang dipakai adalah Snapdragon 732G. Versi Snapdragon yang levelnya sedikit lebih di atas dibandingkan versi 730G. Kalau 732G dia mempunyai clock speed yang lebih kencang. Terus HP ini mempunyai layar yang ukurannya 6,67 inci IPS Full HD. Yang refresh rate-nya itu 120Hz dengan top sampling itu 240Hz. Baterainya 5160 mAh. Dengan fast charging 33 watt. Kamera utamanya mempunyai resolusi 64 megapiksel dengan sensor Sony IMX682. Coba tebak harganya buat yang belum tahu. 5 juta, 4 juta, bebannya 3.099.000 doang. Untuk varian yang 6GB dan literannya 64GB. Terus 3,499 juta untuk yang 8GB dan internal 128GB. Kombinasi spek harga ini lumayan bikin bubar pasar kelas menengah sih. Buat Anda yang mencari HP kelas menengah yang harganya 3-5 jutaan dan spek yang value paling bagus, saya bisa yakin kalau Poco X3 NFC ini adalah pilihan yang paling bagus. Sebelum Anda pilihan Poco X3 NFC ini bisa ngejalin game berat di jalan settingan grafis medium dengan frame rate 30 fps dengan stabil. Saya mainin game ini selama sejam pun tetap aman dengan tidak akan nge-lag. Suhu bodinya pun enak buat dipegang lama-lama. Mungkin karena Poco X3 NFC udah pakai sistem liquid cool 1.0 plus buat bantu mendinginin mesin di dalamnya. Kalau buat main game PUBG M, Poco NFC ini juga stabil banget. Kita bisa main dengan maksimal, smooth ultra atau XD high. Belum bisa ekstrim karena belum di unlock. Harusnya kalau di unlock udah santai aja sih karena mainnya. Sementara buat yang suka main-main ML, mode high frame rate nya sudah nyala, aman. Dengan baterai 5160 mAh, HP ini juga kuat buat di HP normal kapanpun selama 2 hari. Screen on time-nya bisa tembus 6-10 jam. Tapi saya rasa setengah orang yang membeli HP ini kayaknya bakal pakai buat main ya. Kalau buat itu sehari masih cukup ya. Kalau buat main Genshin Impact, saya pas main selama 10 jam baterainya mau cuman ngurang 18% aja. Jadi kalau main non-stop bisa sampai 5 jam lebih. Kecepatan ngecas si Poco X3 NFC ini juga termasuk ngebut. Sekitar 70 menitan udah bisa ngisi baterai HP ini dari 0 sampai penuh. Isi setengah jam aja udah dapat 50% bekas charger 33 wattnya. Ukurannya lumayan jumbo, 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, panel IPS, dukung DDR10. Kacanya Corning Gorilla Glass 5 dan yang paling menarik perhatian adalah refreshnya 120Hz. Sekali lagi, harganya ini 3 juta dan tidak ada lagi yang HP 3 juta lain yang punya refresh rate secepat ini. Saya cuma punya satu catatan soal refresh rate di Poco yang ini. Kalau kita misalkan mode 120Hz nya lainnya itu nggak bakal kunci di 120Hz, tetapi kadang bakal lebih lambat tergantung aplikasi apa yang kita pakai. Sebagai bagian dari Xiaomi, HP ini juga pastinya dilengkapi dengan banyak fitur di berbagai sisi HP. Di bagian bawah kita bisa nemuin headphone jack, terus ada port USB Type-C, mikrofon dan speaker. Di sebelah kanan ada tombol volume, terus power yang rangkap sebagai sensor fingerprint. Sudut sensor fingerprint ini terasa lumayan kasar ya, walaupun nggak bakal sampai ngelukain kita kalau kita salah gesek, tapi tetap berasa gitu bedanya dibanding tombol yang sudutnya halus. Di bagian atas ada mikrofon pemancar sinar inframerah. Dan kalau kita lihat bagian sudut depannya ini ada inverse yang merangkap sebagai speaker. Kedua, karena ini HP berbagai sistem stereo speaker, ada LED natif juga yang terselip di dalamnya. Sementara di sebelah kiri ada SIM tray yang bersifat hanya hybrid, terus ada Poco NFC juga sertifikat Wideband All1 biar bisa memutar Netflix di resolusi SD. Dan dia punya diklaim bisa tahan dari percikan air dan debu. Poco NFC ini sebenarnya bisa lumayan gambar-gemborin sensor yang dipakai di kamera belakangnya yang punya resolusi 64 megapiksel. Dia pakai Sony IMX682 karena sensor ini juga dipakai di HP yang brand lain yang harganya bisa tembus 4 juta dan mereka bangga banget gitu. Padahal tetap bagus-bagus saja pas kita ngambil foto di kondisi saya yang cukup. Warnanya kelihatan lebih natural dan detailnya dapat. Dynamic range-nya pun bagus. Low light-nya juga nggak bisa dibilang kurang sama sekali sih. Kalau ingat harganya, sekali lagi ini cuma 3 juta, kayak nggak bisa protes lagi lah, udah oke.
memang agak jarang banget sih ada HP yang speednya kenceng banget ya, semuanya itu keren banget dan kameranya juga bisa segila itu. Kalau begini levelnya lebih ke bagus aja, tapi itu pun udah cukup banget sih, karena ini ruangan kamera depannya juga kelihatannya bening-bening aja. Jadi buat kamera no problem sih ya, sesuai sama harganya. Satu-satunya bagian yang bisa saya anggap biasa aja dari Poco X3 ini ada di soal desainnya. Bagian belakangnya ini lumayan ngasih kesan kalau HP ini pengen tampil beda. Tulisan pokoknya kandil lumayan gede, kamera juga kelihatan nonjol ya. Ini kelihatan beda dari lain, cuma beda itu bukan berarti lebih bagus. Kalau HP ini biasanya aja. Jenis material bodi yang dipakai juga biasa aja, polikarbonat yang kelihatan lebih kayak kaca. Buat varian warnanya sendiri, yang ini adalah shadow gray. Kesimpulannya Poco X3 NFC ini Poco is back, tapi kali ini bukan datang sebagai dari flagship killer yang kayak kakek moyangnya dulu. Kali ini dia datang sebagai mid-rank killer, dimana X3 NFC ini berhasil membawa spek-spek HP yang biasanya ada di HP 4-5 jutaan, harganya bisa patok 3 juta aja. Buat kelas mid, kelas 1-2 juta itu udah gede banget. Bagian yang kerasa karena kompromi di X3 NFC ini pun nggak banyak, cuman bagian desain sama iklannya aja. Itu pun kalau misal dibikin kompromi, gak heran lah kalau mau HP kelas menengah itu kualitasnya kayak gini. Poco X3 NFC ini recommended buat anda HP yang nyari yang spek yang value per money-nya itu tinggi banget, gak ada lawan. Jadi udah bikin review Fadil buat Poco X3 NFC ini. Like kalau anda suka dan dislike kalau anda suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo.